Banyak yang bilang ole out, hashtag ole out bermunculan. Tapi sumber terpercaya kita, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Ole stay. MUFC are not planning to replace Solskjaer and there is currently no contact with other manager. Ole dipastikan bertahan. Apakah ini keputusan yang tepat? Tentu saja keputusan yang tepat, cuy. Karena MU masih punya kesempatan yang banyak untuk memenangkan trofi. Kita lihat ke klasmen. Chelsea 16 poin, Liverpool 15, kemudian City dan juga Manchester United. Manchester United peringkat 4. Ya meskipun sama ya poinnya dengan Everton dan Brighton, cuma MU hanya 2 poin dari peringkat 1. 2 poin. Dan ini baru match ke-7, baru week ke-7. Masih ada 31 week lagi untuk menentukan siapa juara Premier League. Dan ini masih bulan Oktober. Liga baru jalan ya 2 bulan lah, baru 2 bulan. Kalau nggak salah berhenti di April ataupun Mei. Itu masih lama banget, masih terlalu pagi untuk ngeluarin satu orang pelatih untuk menggantinya dengan pelatih yang lain. Dan apakah emang mengganti pelatih itu adalah sesuatu yang jadi solusi untuk MU? Menurutku bukan. Kita mundur ya ke belakang ya, dimana setelah zaman Sir Alex itu adalah David Moyes, dimana dia menurutku pelatih tunjukannya Sir Alex gitu kan. Dia ingin memberikan legasinya pada David Moyes, tapi nyatanya David Moyes nggak bisa diharapkan gitu. MU posisi 7 waktu itu kalau nggak salah. Kemudian musim selanjutnya adalah Van Gaal. Nah, di sini Van Gaal mulai merombak squad MU nih. Rebuild istilahnya. Rebuild squad MU. Pemain-pemain yang enggak sesuai dengan dia, enggak sesuai dengan filosofi yang ia bawa, dia buang. Banyak yang udah dibawa. Vidic dia buang kalau nggak salah, Vidic ya. Vidic ke Inter, Petit Evra juga keluar. Pokoknya bekas-bekasnya Sir Alex itu pada keluar. Pada istilahnya disingkirin. Dia datengin pemain yang menurut filosofinya yang pas dengan filosofinya. Itu Van Gaal. Tapi nyatanya Van Gaal nggak bisa bawa MU kembali ke jalur kemenangan, dan di situ Mourinho datang. Nah, di sini ya, Van Gaal dan Mourinho mereka punya filosofi yang berbeda. Mereka punya cara pandang dengan sepak bola yang sangat berbeda. Karena filosofi mereka yang sangat berbeda, pemain yang dibutuhkan tuh juga berbeda. Apa yang dipakai Van Gaal nggak dipakai sama Mourinho. Nah, di sini akhirnya rebuild lagi sesuai dengan keinginan pelatih baru. Skuad-skuadnya Van Gaal rata-rata juga dibuang, nggak dipakai di Mourinho. Mourinho datengin pemain yang sesuai dengan keinginannya. Ada Matic, ada pemain kayak Lukaku, ya sesuai gaya Mourinho banget gitu loh. Sesuai gaya Mourinho. Ini adalah pemain-pemain yang diinginkan Mourinho dan sesuai dengan filosofi sepak bolanya. Kemudian Mourinho dapetin trofi, bisa bawa MU nomor 2 di Premier League. Kemudian musim terakhirnya dia mungkin kepercayaan pemain hilang ke dia dan akhirnya dia harus digantiin sama Ole. Ole pun begitu. Ole pun nge-rebuild sekuat bekasnya Mourinho. Dia nggak pengen pakai pemain-pemainnya Mourinho. Kita lihat korbannya paling jelas adalah Romelu Lukaku. Lukaku, ya kita tahu kualitas Lukaku seperti apa gitu kan. Meskipun first touch-nya buruk, tapi dia striker yang oke gitu. Harus diakui dia adalah striker yang bagus. Di Inter dia sangat bagus dan sekarang di Chelsea pun
menurutku bagus dengan Chelsea yang ada di peringkat pertama ini. Menurutku Lukaku punya kontribusi di sini. Apa yang kurang gitu dari seorang Lukaku? Tapi nggak cocok dengan filosofi yang dibawa oleh Ole, dengan gaya main Ole. Akhirnya Lukaku dibuang. Sementara nantinya nih, ketika Ole out misalnya, Ole out kejadian beneran nih, ada satu manajer datang, dia bawa filosofi lagi. Dan belum tentu filosofi yang dia bawa sama dengan filosofinya Ole. Akhirnya apa? Dia datengin pemain yang dia pengen. Pemain-pemain di zamannya Ole bisa aja dia buang. Akhirnya rebuild squad lagi. Rebuild terus. Bangun ulang terus. Kapan juaranya gitu loh? Gak ada tim cohesion, gak ada mengerti satu sama lain. Pemain-pemain jadi jarang main bareng karena selalu ada pemain yang masuk, ada selalu pemain yang keluar. Dan itu nggak bagus buat tim gitu. Jadi udahlah, mungkin lebih baik bagi kita untuk Ole stay aja, karena emang juga dikonfirmasi gitu ya sama Fabrizio gitu. MUFC still believe Solskjaer is the right man for the project decision and the board are showing Ole all of their confidence. Ole didukung penuh sama manajemen gitu. Kalau Ole didukung sama manajemen, ya kita sebagai para fans, para supporter, ya fans sama supporter beda ya. Fans sama supporter beda, nanti aku jelasin. Kita sebagai fans ataupun supporter, ya harusnya juga dukung dong gitu loh. Dan menurutku bedanya fans sama supporter. Jadi gini, fans itu secara harfiah, secara kata-kata gitu mungkin menurutku adalah orang yang murni menyukai aja. Menyukai sesuatu. Fans MU, dia menyukai MU. Fans Barca, dia menyukai Barca. Tapi ketika supporter, support, dia bertugas nge-support, mendukung tim tersebut. Beda ya, suka doang sama mendukung. Dan aku harap di sini fans segera berubah di supporter, di mana mereka mendukung. Ketika fans, setiap fans pasti punya banyak opini kan, dan itu bebas saja, kebebasan berpendapat gitu. Opini ya itu cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Beda orang beda opini pasti gitu loh. Tapi ketika udah menjadi supporter itu mendukung. Ya meskipun kita nggak bisa mendukung gitu ya, nggak bisa mendukung secara langsung karena emang lokasi kita di Indonesia dan mereka di Manchester gitu. Mungkin kalau kita deket kita bisa aja datang ke stadion dan mendukung secara langsung, tapi kan ini enggak. Jadinya kita di sini ngedukung sebisa kita, apapun keputusan tim kita dukung, kita support, dan kalau bisa malah mungkin juga mendukung dengan memberikan kontribusi langsung. Kayak misalnya datang ke stadion itu mustahil, tapi ini bentuk salah satu dukungan ya. Terus misalnya beli merch, beli jersey, itu kan nyumbang finansial ke klub. Atau paling enggak nonton lewat streaming yang legal, yang mereka ngasih dengan streaming itu, kita ngasih hak siar, ngasih uang lewat hak siar gitu, hak siar kepada klub, ngasih pemasukan ke klub. Jadi agak disayangkan ya kalau kita nggak mendukung klub sama sekali, bahkan mungkin beberapa orang nontonnya secara ilegal tapi tuntutannya banyak ke klub gitu. Udah fans doang, cuma seneng aja sama klub tapi nggak ngedukung apa-apa, tapi mintanya banyak. Itu kan ya jangankan ngapain didengerin gitu loh, ngapain opini dia didengerin sementara dia aja nggak dukung klubnya, dia cuma seneng aja sama MU tapi dia nggak dukung secara langsung klub ini gitu loh. Buat apa didengerin opininya gitu loh. Ya dia punya opini, oke. Tapi ya buat apa didengerin gitu loh. Buat apa didengerin, nggak ada gunanya. Toh dengan dia beropini yang bagus atau enggak, dia beropini atau enggak ngaruh ke klub. Karena dia ya nonton streaming ilegal, beli jersey aja enggak, datang ke Old Trafford apalagi gitu kan enggak. Ya paling enggak nonton secara jangan yang ilegal gitu, karena itu juga ngasih pemasukan klub, itu termasuk bentuk dukungan gitu loh. Dukungan paling gampang adalah hal itu.
Dan kesempatan MU ini masih terbuka lebar, bahkan di Liga Champions. MU ya emang dari peringkat nomor 3 ya, tapi di sini masih ada 4 match yang bisa dimainin, dan peluang di grup F ini masih terbuka lebar. Masih Atlanta pun cuma 4 poin dan MU 3 poin, itu masih terbuka lebar. Di FA Cup belum jalan ya menurutku ya. Belum main di situ. Dan apa sih yang diharapin Carabao Cup? Kita emang tersingkir di Carabao Cup. Cuma ketika nanti seandainya pun kita juara, apakah ya kita merasa bangga? Kan enggak. Kan itu piala yang sebenarnya buat ngerotasi pemain aja, dan menurutku dengan hilangnya Carabao Cup ya hilang aja buat rotasi pemain, itu aja, sesimpel itu. Jadi menurutku berhenti bikin hashtag ataupun beropini oleh out, sementara klub sendiri mendukung gitu. Klub mendukung bahwa Ole stay, dan ya kita dukung keputusan itu, kita dukung Ole, kita dukung Manchester United ini. Itu langkah yang paling bagus. Semoga habis jeda internasional MU mendapatkan hasil-hasil yang bagus lah, bisa bersaing lebih untuk title challenge gitu aja.